Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan masih diberikan semangat untuk mengabdi kepada Allah, mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga senantiasa kita diberikan perlindungan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita mintakan semoga selamanya tercurah, selamanya diberikan kepada panutan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi suci, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kali ini izinkan saya Asep Jalaluddin Bani Syahir kembali akan mengkaji sebuah kitab yang sangat masyhur di kalangan pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren salafiyah, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab ini berisi kitab tentang adabut ta'allum, bagaimana semestinya kita belajar, bagaimana semestinya kita beradab, berakhlak saat kita masih dalam posisi dan kondisi belajar, sehingga belajar kita menemukan kesuksesan, sehingga cita-cita kita pada saat kita masih belajar betul-betul meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang belajarnya sama, ngajinya sama, kemudian gurunya sama, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Si A belajarnya kitabnya sama dari awal sampai akhir dengan si B, gurunya juga sama, ya, waktu belajarnya juga sama, tapi ternyata si A lebih berhasil, lebih manfaat ilmunya daripada si B. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apa yang terjadi pada si B sehingga kemanfaatan ilmunya tidak sama dengan si A? Insya Allah dengan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, anak-anak kita yang sedang belajar baik di sekolah maupun pesantren, ya, bahkan mungkin masih ada yang masih belajar di pesantren, itu mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Kitab Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh seorang ulama besar, Imam Az-Zarnuji, atau nama lengkapnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Tetapi sebelum kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim ini, sebagaimana biasa, mari kita membacakan Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan terkhusus kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga kita mendapatkan keberkahan Allah.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah summa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa nakhussu khususan ila ruh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sahibi ta'limil muta'allim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Alladzi faddala bani adama, yang telah mengunggulkan, yang telah mengutamakan keturunan anak Adam dengan ilmu dan amal di atas semua alam. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengawali kitabnya ini dengan memuji kepada Allah, yang mana Allah telah menjadikan keturunan Adam ini diunggulkan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain dengan keunggulan di dalam ilmu dan amal. Wassalatu ala Muhammadin. Adapun salawat dan salam semoga tercurah kepada junjunan kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia teragung yang mana keagungannya tidak bisa diungguli. Kenapa? Karena beliau diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Manusia tersuci di mana kesuciannya tidak ada yang mengalahkan, karena beliau disucikan oleh Zat yang Maha Suci. Dan sebagai adab kita sebagai umatnya, maka senantiasa kita memohon kepada Allah supaya salawat dan salamnya senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dan kita ingat hadis Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang membaca salawat kepada diriku satu kali, maka Allah yang akan membalaskan dengan cara membaca salawat kepada dirinya 10 kali. Salawat dari Allah kepada makhluk adalah dengan cara memberikan rahmat 10 kali rahmat. Oleh karena itu siapapun orangnya, biasa di dalam mengawali kitab-kitabnya senantiasa setelah membacakan hamdalah, memuji kepada Allah, lalu kemudian diikuti dengan permohonan salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah sulukul adab. Ya. Artinya apa? Kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keuntungannya buat kita. Nabi tidak perlu lagi kita doakan, pasti sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita membaca salawat kepada Nabi,
seperti kita menaruh air di gelas yang sudah penuh. Pada saat kita menaruh air di gelas yang penuh, maka air itu akan jatuh dan kemudian air yang jatuh itu akan mengarah kepada kita. Artinya, pada saat kita mendoakan Rasulullah dengan salawat dan salamnya, maka kita akan mendapatkan keuntungan di situ. Yang sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tadi, ketika kita membaca salawat dan salam kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam hadis-hadis tentang keutamaan membaca salawat. Sayyidil Arabi wal Ajami, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tuannya orang Arab dan tuannya orang Ajam. Orang Arab tuannya adalah Sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan orang yang luar Arab. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada para keluarganya Nabi. Kita tahu bahwa keluarga Nabi itu maksudnya kalau dalam konteks zakat tentu Banu Muttalib dan Banu Hashim. Tetapi dalam konteks doa, maka yang dimaksud keluarga Nabi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mendoakan kepada keluarga Nabi, itu berarti kita juga mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan keluarga dan kaum muslimin pada umumnya. Wa ashabihi, salawat dan salam juga semoga tercurah kepada para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang telah berjuang bersama Nabi di dalam mensyiarkan agama, orang-orang yang bagaikan bintang yang berkedip-kedip bercahaya di langit, mengiringi terangnya bulan purnama. Itulah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman, bertemu dengan Nabi, meyakini Nabi, mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Maka kita wajib mengimani para sahabat-sahabat Nabi. Ya Nabi al-ulumi wal hikami, yang merupakan sumber-sumber ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Jadi alihi wa ashabihi itu adalah ya Nabi al-ulum wal hikami. Mereka adalah sumber ilmu. Kemudian juga sumber-sumber hikmah, kebijaksanaan. Wa ba'du. Kemudian di dalam pembukaannya Syekh Az-Zarnuji juga mengatakan bahwa setelah membaca alhamdulillah, salawat dan salam, lalu kemudian beliau berkata, falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashratu yuhramuna lima annahum akhta'una tariqahu wa taraku syara'itahu. Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya mengatakan, yang ini mungkin merupakan inspirasi kenapa beliau mengarang sebuah kitab yang kemudian kita kenal dengan Ta'limul Muta'allim ini. Kata beliau, ketika aku melihat banyak sekali para pencari ilmu di zamannya beliau, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu.
wal yajiduna ilal ilmi wala yasiluna. Mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, tetapi mereka tidak nyampe kepada ilmu atau tidak nyampe kepada kemanfaatan ilmu itu sendiri. Ada orang yang nggak nyampe kepada ilmunya, tetapi ada juga orang yang nggak nyampe kepada manfaat ilmunya. Artinya dia dapat ilmunya tetapi tidak dapat manfaatnya. Bahkan juga tidak nyampe kepada buah ilmunya, di mana buah ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu dan menyebarkannya. Mereka terhalang oleh apa yang mereka mungkin lakukan sendiri, tapi mereka tidak sadar itu. Kenapa mereka terhalang? Lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Mereka terhalang dari sesuatu yang mereka sendiri lupa bagaimana cara-cara untuk mendapatkan ilmu, cara-cara untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu sendiri. Karena apa? Karena menurut beliau, wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Setiap orang yang lupa jalan, wa kullu man akhta'a tariqa, wa kullu man, setiap orang yang lupa, wa kullu man, dan setiap orang akhta'a yang lupa at-tariqa, terhadap jalan, dhalla, maka dia akan tersesat. Jadi setiap orang yang tidak tahu jalan maka dia akan tersesat. Ketika kita berjalan kepada suatu tempat atau kita punya tujuan menuju kepada suatu tempat, kemudian tidak mengetahui jalannya, maka kemungkinan besarnya adalah dhalla, dia akan tersesat. Itu pun akan teralami oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ilmiah. Artinya apa? Ada orang belajar, mencari ilmu, tetapi tidak tahu cara untuk mendapatkan ilmu itu, dan tidak tahu cara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu itu, maka kemungkinan juga dia adalah dhalla, akan tersesat. Artinya tersesat, dia tidak mendapatkan ilmu atau tidak mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu itu sendiri. Wala yanalul maqsuda, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak akan mendapatkan maksud yang dia cita-citakan, baik maksud itu sedikit maupun maksud itu banyak. Inilah mungkin yang merupakan inspirasi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ketika beliau kemudian mengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Sebuah gerakan yang luar biasa manfaatnya. Sebuah tindakan yang sangat bermanfaat karena punya tujuan dan motif membantu para pencari ilmu untuk mendapatkan ilmu dan kemanfaatannya. Ketika kemudian beliau menempatkan inspirasi ini, ketika kemudian beliau melihat kenyataan ini, bahwa ternyata di banyak orang-orang yang mencari ilmu tetapi tidak berhasil mendapatkan ilmu atau tidak berhasil mendapatkan kemanfaatan dan buah ilmunya, maka kemudian aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahumut tariqa ata'alluma ala ma ra'aitu fil kutubi. Aku sangat ingin, aku sangat menyenangi untuk menjelaskan an ubayyina, untuk menjelaskan kepada mereka
bagaimana cara belajar tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi, sebagaimana yang aku ketahui dari dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru aku. Jadi beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ketika melihat banyak pancara ilmu yang kemudian tidak berhasil, lalu kemudian itu menjadi sebuah inspirasi bagaimana caranya menolong mereka, akhirnya dibikinlah sebuah kitab yang akan menjelaskan kepada mereka, inilah caranya, inilah caranya supaya para pencari ilmu itu sukses mendapatkan ilmu sekaligus juga mendapatkan manfaat dan dari buah dari ilmu itu sendiri. Akhirnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji kemudian mengarang kitab ini berdasarkan dari kitab-kitab yang diajarkan oleh gurunya, wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami, dan dari apa yang aku dengar dari guru-guruku yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Roja'an ad-du'a fi, sambil mengharapkan kiriman doa atau bantuan doa di dalam pekerjaanku ini, atau di dalam menyusun kitab yang akan menjelaskan tentang thariqah ta'allum ini. Raja'an ad-du'a fi al-mukhlasin minal bil fawzi wal khalas fi yaumiddin, dan memohon bantuan kepada mereka untuk diriku, kata beliau, menjadi orang-orang yang ikhlas dan mendapatkan kebahagiaan bil fawzi wal khalas fi yaumiddin, dan selamat pada hari kiamat. Ba'dama istakhartu Allah Ta'ala fi, setelah aku memohon petunjuk kepada Allah di dalam mengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini, atau di dalam menyusun thariqat ta'allum, yaitu cara-cara bagaimana supaya kita sukses belajar. Wasammaituhu, dan aku namakan kitab itu Ta'limal Muta'allim, dengan nama Ta'lil Muta'allim, Thariqat Ta'allumi, yang merupakan jalan belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab itu berpasal-pasal. Artinya ini untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah pemahaman, untuk mempermudah kita belajar. Beliau membuat kitab ini berpasal-pasal, klasifikasi pembahasannya jelas, dari mulai pembahasan tentang ini dan ini, supaya mudah untuk dipelajari, terutama bagi orang-orang yang pemula. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Yang pertama adalah pasal tentang hakikat ilmu, kemudian fikih dan keutamaannya. Kemudian faslun fin niyati fi hadli ta'allum, yang berikutnya adalah pasal bagaimana niat yang benar pada saat kita belajar. Yang berikutnya adalah faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariqi wassabati, yaitu pasal tentang bagaimana kita memilih ilmu, bagaimana kita memilih ustadz guru, bagaimana kita memilih teman, dan bersabar atau tetap di dalam ilmu ustadz maupun teman tersebut. Kemudian faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Berikutnya ada pasal tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Yang berikutnya faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Ada pasal juga tentang kesungguhan belajar, kemudian rutinitas melanggengkan belajar, wal himmati, dan tentang cita-cita yang tinggi dan mulia.
Berikutnya ada faslun fi bidayatis sabaqi wa qadarihi wa tartibihi. Ada fasal juga tentang kapan kita harus mulai belajar, berapa kadarnya ukuran belajar, dan bagaimana urutan-urutan belajar. Ini juga ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini. Yang berikutnya adalah faslun fit tawakkul, pasal tentang berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Berikutnya ada faslun fi waqti tahsili, pasal tentang waktu untuk mendapatkan ilmu. Kemudian faslun fi syafaqati wan nasihat, yaitu pasal tentang welas asih atau pasal tentang rasa sayang kepada teman, wan nasihati, dan juga tentang nasihat. Kemudian faslun fil istifadati, pasal tentang mengambil faedah dari orang lain. Berikutnya ada faslun fil wara'i halat ta'allum, yaitu pasal tentang memiliki sifat wara', menjaga dari sesuatu yang diharamkan pada saat belajar. Yang berikutnya faslun fima yurisul hifdha wan nisyana, yaitu pasal yang akan menjelaskan apa yang mewariskan cepat hafal dan apa yang mewariskan cepat lupa. Nanti dijelaskan di dalam pasalnya tersendiri. Yang berikutnya ada faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil amri wa ma yanqusu. Kemudian ada pasal tentang sesuatu yang bisa menarik rezeki, ya, bisa mencegah datangnya rezeki, dan ada juga sesuatu yang bisa menambahkan umur, memanjangkan umur, dan yang bisa menguranginya, ya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan tidak ada pertolongan terhadap diriku kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, atasnya aku berserah diri, wa ilaihi unibu, dan hanya kepada Allah aku kembali. Nah, itu beberapa pasal yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, terutama bagi para pencari ilmu. Baiklah saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita memasuki pasal yang pertama di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, ya. Sekali lagi semoga ini menjadi sebuah jalan, ya, sebuah pencerahan, sebuah jalan bagi kita, terutama bagi yang lagi belajar, supaya belajar Anda mendapatkan hasil yang dicita-citakan. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Yang pertama adalah pasal tentang hakikat ilmu, kemudian fikih dan keutamaannya. Diawali dengan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mencari ilmu itu adalah fardu, baik bagi muslim laki maupun muslim perempuan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua ilmu itu wajib dicari atau wajib dipelajari? Atau hanyakah ilmu-ilmu tertentu saja? Nah, ini harus tahu supaya kita tidak salah, ya, supaya kita jelas memahaminya.
apakah semua ilmu itu wajib dipelajari atau tidak? Di dalam Ta'limul Ta'lim ini penjelasannya. Wa'lam bi annahu la yubtaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yubtaradu alaihi talabu ilmil hal, kama yuqalu afdalul ilmi ilmu hal wa afdalul amali hifdul hal. Ketahuilah, wa'lam, ketahuilah bi annahu la yubtaradu, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak diwajibkan atas semua orang Islam, laki maupun perempuan, untuk mencari semua ilmu. Tetapi dipardukan kepada mereka, yaitu orang muslim laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu hal. Jadi ternyata saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang wajib dicari oleh orang Islam itu adalah ilmu hal. Jadi tidak semua ilmu itu wajib dicari. Yang wajib dicari adalah ilmu hal saja. Nah, sekarang apa yang disebut dengan ilmu hal itu? Jadi sekali lagi yang wajib dicari itu hanya ilmu hal. Sebagaimana dijelaskan, kama yuqalu afdalul ilmi, sebaik-baiknya ilmu, seutama-utamanya ilmu adalah ilmu hal. Wa afdalul amal, dan seutama-utamanya amal adalah menjaga hal itu sendiri. Yubtaradu ala al-muslimi talabu ilmi ma yaqawlahu fi halihi fi ayyi halin kana, fa innahu la budda lahu min as-salat, wa yubtaradu alaihi ilmu ma yaqawlahu fi salati biqadri ma yuaddi bihi fardhu as-salat. Diwajibkan terhadap orang Islam mencari ilmu yang berhubungan dengan keadaannya dalam keadaan apapun, dari kewajiban yang berhubungan terhadap dirinya. Jadi ilmu hal adalah ilmu yang ada kaitannya dengan kewajiban dirinya terhadap Allah. Ketika kita diwajibkan salat, maka diwajibkan atas kita mencari ilmu tentang salat. Nah, ilmu tentang salat itulah yang disebut dengan ilmu hal. Sejauh mana kita wajib mempelajari ilmu salat itu? Biqadri ma yuaddi bihi fardhu salat, sebatas kita sudah mampu untuk melaksanakan salat dengan baik, meskipun yang kita pelajari adalah yang fardunya saja. Oke, jadi kita simpulkan kembali ya dari atas. Ketika Nabi bersabda bahwa mencari ilmu itu diwajibkan atas orang Islam laki maupun orang Islam perempuan, muslim dan muslimah. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah semua ilmu itu wajib dipelajari oleh orang Islam, baik laki maupun perempuan? Jawabannya, tidak wajib semua dipelajari. Dan yang wajib dipelajari itu hanya ilmu yang ada kaitannya dengan kewajiban kita kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan ilmu hal. Kemudian saat kita diwajibkan sholat, maka ilmu hal itu adalah ilmu tentang kewajiban kita tentang sholat. Sebatas apakah ilmu yang wajib kita pelajari tentang sholat itu?
biqadri ma yuaddi bihi fardhu salat, sekiranya kita sudah mampu mengerjakan salat dengan baik dan dengan sah. Sekiranya fardu-fardu salat itu bisa kita laksanakan dengan baik. Maka kalau kita sudah bisa mempelajari itu, berarti kita sudah bebas dari ilmu tentang salat. Lalu kemudian misalnya kita diwajibkan lagi tentang puasa Ramadan, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan. Sekiranya kita mampu melaksanakan Ramadan itu dengan baik dan dengan sah. Begitu juga ilmu tentang zakat, ya, zakat fitrah maupun zakatul mal. Begitu juga ilmu tentang haji bagi orang-orang yang mampu. Nah, itulah adalah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu hal, ilmu yang wajib kita pelajari. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi al-wajiba. Dan wajib atas orang mukallaf, yaitu ilmu perkara yang diwajibkan atasnya itu dengan sekadar biqadri ma yuaddi bihil wajibah, dengan sekadar kita mampu atau manusia mampu, orang mampu mengerjakan yang wajibnya. Kenapa? Li'anna ma yatawassalu atau yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan. Karena setiap perkara yang menjadi wasilah bisa sempurnanya pekerjaan yang wajib, maka perkara itu pun menjadi wajib hukumnya. Jadi misalnya gini, kita diwajibkan sholat, dan kewajiban sholat itu hanya bisa kita kerjakan kalau kita memiliki ilmu sholat. Maka ilmu tentang sholat yang menunjang kesempurnaan kita sholat, hukumnya wajib dipelajari. Kita diwajibkan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki ilmu tentang puasa Ramadan. Maka mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan, sekiranya kita mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, hukumnya wajib dipelajari. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya tentang zakat, tentang haji dan sebagainya. Wa ma yatawassalu bihi atau yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Setiap perkara yang dijadikan pelantara untuk mengerjakan yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula. Wa kadzalika fis shaumi waz zakat in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi. Demikian juga sebagaimana yang dijelaskan di dalam sholat tadi, di dalam puasa Ramadan, di dalam zakat, apabila memang kita memiliki harta yang terkena kewajiban zakatul mal, kemudian haji, ya tentang haji juga, sekiranya kita terkena kewajiban haji, artinya kita termasuk orang-orang yang istita'ah, maka kita wajib mempelajari tentang haji sampai kita mampu mengerjakan haji itu dengan baik. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian juga wajib kita pelajari, yaitu ilmu-ilmu yang kaitannya dengan muamalah, yaitu dengan misalnya di sini jual beli, dengan perdagangan. Sekiranya kita memang adalah berdagang, jadi saat kita berdagang, maka kita diwajibkan mengetahui ilmu tentang tata cara berdagang.
sebagaimana ilmu-ilmu hal yang lain yang kaitannya dengan kewajiban-kewajiban kita yang dijelaskan tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, qala sana'tu kitaban fil buyu, ya'ni az-zahidu man yataharrazu an syubhat wal makruhat fit tijarat. Kemudian Syekh Zarnuji menjelaskan bahwa ada seorang yang ditanya, yaitu Syekh Muhammad bin Hasan ditanya rahimahullah ta'ala, ala tusannifu, tidakkah engkau mengarang sebuah kitab di dalam ilmu zuhud? Kemudian beliau mengatakan, aku mengarang sebuah kitab di dalam masalah jual beli, yaitu bahwa orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dari sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang dianggap makruh. Ini di dalam kaitan tentang perdagangan, ya. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat, demikian juga diwajibkan mempelajari ilmu-ilmu hal yang kaitannya dengan muamalat-muamalat yang dikerjakan, wal hirafi, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu at-taharruzi 'anil haram fihi. Setiap orang yang terjun, setiap orang yang melakukan muamalah, maka diwajibkan bagi dirinya untuk belajar tentang muamalah tersebut, terutama tentang bagaimana menjaga apa yang dia kerjakan itu dari sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau kita misalnya berdagang, maka kita harus tahu, harus belajar apa yang dilarang di dalam berdagang, apa yang tidak boleh di dalam melakukan perdagangan, itu harus kita pelajari. Begitu juga kalau kita bisnis-bisnis yang lain, misalnya di dalam penyewaan, di dalam kerjasama, dan di dalam akad-akad yang lain, kita harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam akad yang kita lakukan itu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha, fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Sebagaimana kita diwajibkan mempelajari ilmu hal, yaitu ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita diwajibkan sholat, maka kita wajib belajar tentang sholat. Kita diwajibkan puasa Ramadan, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan. Kita diwajibkan tentang zakat, tentang haji, maka kita pun diharuskan mempelajari tentang ilmu zakat dan haji. Ketika kita bermuamalah, misalnya jual beli, maka kita pun diwajibkan mempelajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam jual beli tersebut. Demikian juga di dalam akad-akad yang lainnya. Ketika ilmu hal yang tadi disebutkan itu kaitannya dengan lahiriah, maka diwajibkan pula bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang hal-halil qalbi, tentang keadaan-keadaan hati, tingkah-tingkah hati. Misalnya kita wajib mempelajari tentang bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha.
Kemudian juga kita wajib mempelajari tentang inabah, kembali kepada Allah. Kemudian mempelajari bagaimana rasa takut kita kepada Allah, ridha dari apa yang Allah berikan, ikhlas dari apa yang Allah berikan. Itu wajib kita pelajari, karena hal itu terjadi di dalam keadaan kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu, harus dipelajari. Ya, tawakal, kembali kepada Allah, takut, ridha, ikhlas, sabar, bersyukur, itu semua wajib kita pelajari. Karena itu merupakan ilmu ahwalil qalbi yang harus kita pahami. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kemudian Syekh Zarnuji mengatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim selanjutnya, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyati lianna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fiha al insanu wa sairul hayawanat kasyaja'ah wal jur'ati wal quwwati wal judi wal syabaqah wa ghairiha siwal ilmi. Kemuliaan ilmu, saudaraku, adapun kemuliaan ilmu itu tidaklah samar. Artinya kemuliaan ilmu itu dapat diketahui oleh semua orang. Karena apa? Karena ilmu itu hanya dimuliakan atau hanya diberikan, hanya dimiliki oleh manusia. Sementara yang lain selain ilmu juga bisa dimiliki selain oleh manusia, juga oleh hewan-hewan yang lain. Yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawanat. Contohnya seperti apa? Kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wal syabaqah wa ghairiha siwal ilmi. Sifat berani misalnya. Sifat berani bukan hanya dimiliki manusia, saudaraku. Sifat berani dimiliki manusia, kadang dimiliki manusia, kadang juga dimiliki oleh hewan yang lain. Misalnya juga sifat kuat, sifat dermawan, sifat welas asih, yang merasa sayang, bukan hanya dimiliki oleh manusia. Seorang hewan pun punya rasa sayang terhadap anaknya misalnya, terhadap teman-temannya. Yang jelas, sifat-sifat yang lain itu bisa dimiliki oleh manusia dan hewan-hewan yang lain. Tetapi ilmu itu hanya merupakan kemuliaan manusia. Jadi ilmu itu hanya bisa menjadi kemuliaan khusus bagi manusia yang tidak bisa disaingi oleh makhluk yang lain. Wa bihi adharullahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam 'alal malaikati. Dan dengan ilmu inilah Allah mengunggulkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di atas para malaikat. Wa amarahum bis-sujudi lahu, dan Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Karena Allah melebihkan Nabi Adam itu dengan ilmu. Jadi sekali lagi, sifat-sifat yang lain bisa dimiliki manusia dan juga bisa dimiliki hewan yang lain. Berani, kuat, takut, manusia punya sifat itu, dan hewan yang lain pun punya sifat itu. Tetapi ketika bicara ilmu,
itu hanya dimiliki manusia. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Adam diunggulkan dari para malaikat yang lain, karena ilmu itu. Dan akhirnya Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan ilmu yang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itu sungguh luar biasa, banyak sekali manfaat dan hikmah-hikmahnya. Dijelaskan di sini, wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Di antara kemuliaan ilmu itu, kenapa? Karena ilmu itu bisa menjadi pelantara untuk ketakwaan kepada Allah. Dan dengan ilmu itulah walladzi yastahiqqu bihil karamata indallahi ta'ala was sa'adah al-abadiyah. Dan dengan ilmu itulah seseorang yang berilmu berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, berhak untuk mendapat kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Ini luar biasa sekali saudara-saudaraku. Maka teruslah, mumpung ada kesempatan, kita mencari ilmu sebanyak mungkin, dan dengan ilmu itulah akhirnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kemuliaan dari Allah, kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah karena ilmu itu. Dan semoga tentu saja bukan hanya sekadar kita mendapatkan ilmunya, tetapi kita juga mendapatkan buah dari ilmu itu, yaitu bisa mengamalkannya dan bisa mensyiarkannya. Itulah yang kami harapkan di channel Asep Jalaluddin Bani Syahir ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kajian kitab Ta'lil Muta'alim ini bagian yang pertama dicukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu dan di lain kesempatan. Mudah-mudahan sekali lagi ini semua bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tentu kami mohon maaf barangkali ada kekurangan murni dari diri kami sendiri, dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya mutlak milik Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.